Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Oke teman-teman semua, kembali bersua dengan Bengkel Hukum Mr. Jamal yang tak pernah bosan-bosannya menginformasikan tentang dunia pinjol ya. Kali ini saya akan mengupas tuntas apa dan siapa itu DC atau debt collector atau juru tagih yang menurut teman-teman menghantui banget ya. Untuk teman-teman yang gagal bayar atau yang menunggak pinjaman online. Nah, sebelumnya saya mau minta teman-teman untuk support channel Jamal Official Vlog dengan cara apa? Yaitu subscribe ya channelnya, lalu diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload. Dan untuk teman-teman yang merasa video-video saya bermanfaat, silahkan di-share ke berbagai media sosialmu. Insya Allah bermanfaat bagi rekan-rekan yang membutuhkan. Oke, saya mengupas permasalahan apa dan siapa DC itu karena banyak sekali ya. Sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, namanya nasabah pinjol sangat dihantui oleh debt collector alias DC. Sebenarnya mereka tidak mengerti siapa sih DC itu. Makanya di sini saya akan bongkar profesi DC sejauh dan sepengamatan saya serta sepengalaman saya. Apa sih itu DC? Nanti untuk teman-teman yang akan bertanya permasalahan tentang dunia pinjol, silahkan ketik di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan jawab. Teman-teman, saya mohon maaf tidak bisa lagi untuk membuka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di WhatsApp karena saya sudah tidak lagi memiliki waktu yang banyak karena semakin hari semakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, lebih dari 30 japri ke WA saya, sehingga saya sudah memutuskan untuk tidak bisa membalas. Silakan kalian kalau mau diskusi, ada salah satu forum khusus yaitu di Facebook Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia. Silakan kalian lihat di deskripsi, di sana ada ya. Dan juga teman-teman bisa ketik di kolom komentar apapun pertanyaan, insya Allah tadi yang saya bilang saya akan jawab langsung. Oke teman-teman semua, nah ini permasalahannya itu DC itu apa sih? Debt collector yang benar-benar menjadi sesuatu yang menakutkan untuk nasabah, apalagi nasabah pemula yang baru saja gagal bayar alias tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran angsuran di pinjol. Saya akan bedah seperti apa DC. Nah, tapi sebelumnya saya mau menginformasikan ya salah satu informasi yang bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang berlatar belakang disiplin ilmu hukum ya, atau sarjana hukum, fresh graduate nih yang baru selesai menyelesaikan kuliah hukumnya. Silahkan untuk ikut di PKPA, yaitu Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Sekarang ada di Karawang. Luar biasa kan ya? Di Kota Karawang sudah ada PKPA, ada di Universitas Buana Perjuangan. Kalian tinggal datang saja. Murah kok biayanya. Biaya daftarnya hanya 450.000 dan biaya pendidikannya 5 juta rupiah saja. Ya, Anda bisa mengikuti baik itu secara offline maupun secara hybrid. Ya, Insya Allah Anda akan menjadi seorang advokat yang handal. Nah, oke teman-teman, yuk kita kembali ke topik, yaitu apa itu DC, apa itu debt collector, siapa sih juru tagih yang selalu bentak-bentak di WA, yang selalu berkalimat kasar di WhatsApp, di SMS, atau bahkan menelpon Anda. Kita bongkar satu persatu. Nih, DC atau debt collector itu ada terbagi dua ya. Di dunia collection itu ada terbagi dua. Ada yang namanya desk call ya, yang melakukan call contact, yang melakukan WA. Ada juga itu field call, field collection, yang datang dan turun ke lapangan, bisa ke rumah Anda, bisa datang ke kantor Anda, atau kemanapun tempat kediaman yang tercantum saat Anda melakukan proses awal pinjaman dari pinjol ini ya. Di sanalah data yang akan mereka kunjungi. Nah, banyak sekali pertanyaan, itu DC melakukan pengancaman ke saya bahwa saya akan dipenjarakan.
Pak DC melakukan pengancaman bahwa saya sudah wan prestasi. Pak DC melakukan pengancaman bahkan saya akan diteror sekeluarga, akan dibantai, akan dibunuh. Semuanya DC lakukan. Untuk apa? Nah, nanti akan saya bedah ya. Jadi gini teman-teman, itu melakukan tugasnya. Sebenarnya secara profesi mereka adalah hanya melaksanakan tugas untuk mengingatkan debitur atau nasabah melakukan pembayaran. Baik sebelum jatuh tempo. Misal Anda jatuh tempo tanggal 5. Itu DC bisa beraksi atau action mulai di tanggal 1. Mengingatkan bahwa Anda akan jatuh tempo. Pas jatuh tempo pun, Anda pasti akan diingatkan bahwa hari ini adalah jatuh tempo. Apalagi Anda setelah lewat jatuh tempo belum membayar, pasti akan lebih rutin lagi untuk ditagih atau dilakukan teror-teror dan cara-cara penagihan mereka. Berbagai cara dilakukan. Karena DC ini juga terbagi dalam 2 segmen ya saya sebut. 1, DC yang memang berasal dari internal, dari aplikasi, dan DC yang berasal dari eksternal atau ahli daya penagihan atau agensi. Ya, kalian harus bisa membedakan. Namun, kalian tentu sulit untuk membedakan mana sih DC yang dihadapi itu baik via WA, baik via datang langsung ke rumah. Mana DC yang dari aplikasi dan mana DC yang dari pihak luar atau pihak ketiga atau agensi. Nah, di sini saya akan mengupas tugas DC itu seperti apa, sehingga kalian nanti tidak keliru lagi dan tidak lagi memiliki rasa ketakutan yang berlebihan kalau berhadapan dengan DC. Kalian melihat bahwa DC ini adalah seseorang yang mempunyai multifungsi. DC sebagai penghakiman kepada kalian, bisa memenjarakan kalian. DC juga yang bisa meneror kalian habis-habisan dengan bahasa-bahasa hukum. Kadang-kadang bahasa hukum mereka keluarkan walaupun sangat-sangat keliru yang mereka ucapkan, mereka lontarkan kalimat-kalimat ya, seperti itu. Ya, ini di sini saya akan benar-benar detail kupas ya. Jadi teman-teman harus paham ya, DC sekali lagi tugasnya hanya untuk melakukan atau reminder, mengingatkan untuk kalian nasabah yang gagal bayar itu untuk melakukan pembayaran sesegera mungkin. Bagaimana cara melakukannya? Mereka melakukannya dengan berbagai cara dan berbagai trik. Yang penting Anda membayar. Ya. Jadi DC itu dibagi dari beberapa kelompok hari melakukan penagihan kelompok harinya ya. Ada DC yang melakukan penagihan mulai dari 1 sampai 6 hari. Ada DC yang melakukan penagihan dari 7 sampai dengan 13 hari. Ada yang melakukan penagihan dari mulai 14 hari sampai dengan 27 hari. Ada yang melakukan penagihan sampai dari 22 hari sampai dengan 30 hari. Dan seterusnya. Bucket per bucket disebutnya di dunia collection. Jadi DC itu tidak menetap di hari Anda menunggak. Kalau Anda menunggak di 1 sampai 30 hari, belum tentu ya menangani wilayah menunggak dari 31 sampai 60 hari. Beda lagi. Nanti dari 61 hari sampai dengan 90 hari berbeda lagi. Dari 90 hari sampai 120 hari berbeda lagi. Walaupun secara ketentuannya OJK menghimbau untuk para pinjol menghentikan penagihan di usia ke-91 hari. Tapi nyatanya DC-DC tetap masih melaksanakan penagihan. Bisa saja DC melakukan penagihan tersebut yang 91 hari lebih ini dari pihak ketiga atau agensi. Bisa juga dari internal. Suka-suka mereka lah ya. Yang penting kita memiliki ilmunya. Apa sih itu DC ya? Sekali lagi saya jelaskan bahwa DC bukanlah seseorang yang perlu Anda takuti. DC bukanlah seseorang yang bisa menghakimi Anda. DC bukan seseorang yang bisa memenjarakan Anda. DC bukan seseorang yang bisa menggugat Anda di pengadilan. DC hanyalah DC, juru tagih, tidak lebih. Juru tagih teman-teman. Mereka hanya tugasnya mereminder. Dan sekarang ada tugas lagi DC itu, mengumpulkan bukti struk pembayaran Anda, ya kan? Nah, ya. DC itu ketika menagih dengan berbagai cara dan teknik, ada yang kasar, ada yang lembut. Bahkan sekarang ada tren lagi nih ya, DC mungkin sudah jenuh DC itu ya. Jenuh gitu kan, jenuh. Kameramen saya ketawa. Jadi udah jenuh, kayak lagu Nikardila, jenuh aku mendengar, jenuh aku mendengar. Jenuh aku mendengar manisnya kata. Mendengar ocehan DC gitu ya. Jadi DC itu hanya sebatas mengingatkan ya.
Saya tegaskan di sini, DC hanya sebatas mengingatkan kalian melakukan pembayaran angsuran pinjol. Titik. Tidak ada kapasitas DC untuk melakukan somasi. Tidak ada kapasitas DC menyampaikan somasi. Tidak ada kapasitas DC mengajukan gugatan. Tidak ada kapasitas DC bisa memenjarakan kalian. DC hanya tukang tagih, bawa tagihan, ya, bawa tagihan Anda. Tagihan pun kalian tidak boleh membayar cash ke DC-nya. Ingat, tidak boleh membayar, melakukan pembayaran, ya, utang pinjol Anda itu ke DC nggak boleh. Pembayaran kalian hanya lewat virtual account, karena kalian minjam secara online, makanya pembayaran lewat virtual account. Nggak boleh langsung cash, hilang duit Anda. Ya, kemungkinan akan hilang duit Anda kalau misalnya Anda bayar langsung ke DC-nya. Ya, ingat teman-teman, ini kuncinya. Jangan takut sama DC. DC tukang nagih. Sekali lagi, DC tukang nagih. Tidak serem, karena sekarang pun ada yang DC ketika mengingatkan atau melakukan penagihan lewat telepon atau lewat WA itu dengan kalimat-kalimat yang halus. Assalamualaikum, semoga ibu bapak diberikan rezeki yang baik, semoga ibu bapak diberikan keberkahan. Pak, saya mengingatkan jatuh tempo, kapan akan dibayar? Nah, itu baru DC. Nah, itu DC yang lempeng. DC yang lempeng, ya insya Allah DC yang berkah hidupnya ya. Kalau emang melakukan penagihan seperti itu, ada bahasa yang enak, hati si nasabahnya keambil, ya akhirnya mereka kan bisa berinteraksi dengan baik. Jangan tiba-tiba, hey bangsat misalnya kan, bayar segera angsuran kau, kalau tidak aku bantai satu keluarga. Itu mah namanya bukan nagih, itu mengajak perang. Ya, kalau Anda menjumpai hal-hal seperti itu, nggak usah dibayar. Nggak usah dibayar, benar-benar saya bilang nggak usah dibayar. Kalau Anda dikasari dengan kata-kata kasar, kata-kata binatang keluar semua, nggak usah dibayar. Biarin DC gigit jari, gigit jari, nggak bisa makan, ya, nggak bisa makan, lapar dia. Karena tadi saya bilang cara-cara penagihan itu sudah salah. Makanya kalian juga nggak salah kalau melakukan gagal bayar. Gagal bayar saja. Kalaupun nanti suatu saat ada dari pihak DC lainnya yang datang ke rumah, aplikasi yang sama, yang sudah memaki-maki Anda tinggal bilang, saya mau ketemu tuh DC yang maki-maki ini nih. Nih yang maki-maki dengan kata-kata kasar, saya mau ketemu nih dengan orangnya. Saya mau bayar kalau orangnya ini udah ada hadir di sini. Udah ada hadir di sini, seperti itu aja. Kalau udah hadir, ya sudah lengkap. Bikin dia video, ya, pengakuan dia bahwa dia sudah memaki-maki kalian dengan bahasa-bahasa kasar dan itu adalah dia. Ya sudah, langsung laporkan polisi, selesai kan? Itulah, ya. Makanya kalian para DC saya ingatkan, nagihlah dengan cara yang baik dan benar. Nagihlah dengan SOP yang sudah standar dibakukan untuk seorang juru tagih. Makanya kalau kalian sebagai nasabah didatangi oleh DC, ingat, minta DC memperlihatkan dan mempertunjukkan sertifikasi profesi penagihan yang dikeluarkan oleh SPPI. Wajib itu diperlihatkan dan sangat wajib untuk DC selalu bawa. Kalau enggak, ya nggak usah diterima sebagai juru tagih. Terima aja sebagai tamu biasa, ngobrol-ngobrol, tapi bukan ngobrol tagihan, ajak ngopi yang kayak gitu, tapi bukan ngobrolin penagihan. Kalau ngobrolin penagihan, wajib membawa sertifikasi profesi penagihan. Paham sampai sini? Saya akan kupas lagi. Nah, ya, tadi saya sudah kupas apa itu DC. DC itu menagih di hari keberapa? DC itu berasal dari mana sih? Apakah dari kantornya atau dari pihak ketiga? Semua saya udah jelaskan. Sekarang tugas utama Anda sebagai nasabah yang saat ini belum sanggup membayar angsuran atau gagal bayar, ya istilah yang lagi ngetren gagal bayar seperti itu. Kalian cukup kuatkan mental kalian. Kalian bisa memilih dan memilah mana DC yang patut kalian apresiasi dan mana DC juga yang kalian patut bayar. Kalian bayar maksudnya bukan ke DC-nya, ya, ke aplikasinya seperti itu. Tapi tadi saya bilang, kalau kalian sudah dimaki-maki dengan bahasa kasar, bahasa binatang, semuanya keluar, kalian nggak usah bayar udah sekalian. Nggak usah bayar. Itu cara yang terbaik untuk memberikan pelajaran kepada DC-nya. Sekaligus pelajaran kepada pinjolnya untuk tidak lagi mempekerjakan debt collector juru tagih seperti itu. Tidak lagi memandatkan penagihannya. Karena ini juga akan merusak di dunia perpinjolan. Merusak juga nama baik dari perusahaan pinjol tersebut. Bisa saja DC-DC tersebut adalah DC yang diberikan mandat oleh pinjol-pinjol legal, tapi cara-cara penagihannya ilegal.
Ya, teman-teman semua tercerahkan ya kalian bahwa DC itu tidak punya hak untuk melakukan hal-hal di luar dari mengingatkan atau menagih. Seperti melakukan penyampaian somasi, bukan urusan DC. Seperti mengancam akan memenjarakan kalian, bukan urusan DC. Seperti akan mengajukan gugatan di pengadilan negeri, apalagi itu bukan seorang DC. Apalagi mengancam bahwa Anda sudah wan prestasi, ya. Siapa yang berhak menjatuhkan bahwa Anda adalah wan prestasi? Hanya hakim, bukan seorang DC. Ingat ya, DC tidak berhak untuk bicara bahwa Anda sudah wan prestasi. Emang siapa dia? Dia hanya juru tagih. Dia hanya juru tagih, bukan seorang hakim yang bisa memutuskan bahwa seseorang itu sudah wan prestasi. Anda tidak berhak menyandang predikat wan prestasi sebelum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Paham sampai di sini ya? Jangan pernah takut. Ada DC arogan, Anda hajar, Anda lawan. Hajar apa? Bukan hajar fisik, tapi hajar secara tidak usah dibayar. Biar mereka merasakan bahwa nasabah itu sudah memiliki tingkat kecerdasan yang lebih baik lagi. Bahwa nasabah sudah memiliki ilmu cara menghadapi DC. Bahwa nasabah sudah memiliki banyak informasi dari berbagai konten, termasuk konten-konten saya. Ya, insya Allah kalau kalian sudah mengetahui bahwa sesungguhnya DC itu adalah hanya sebagai juru tagih, hanya sebagai pengingat atau reminder melakukan penagihan, insya Allah Anda tidak lagi memiliki rasa takut. Karena berbagai ancaman yang dilontarkan oleh para DC itu adalah hanya teknik dan trik untuk mereka bisa mendapatkan angsuran atau pembayaran Anda berupa struk pembayaran. Yang mana dari struk pembayaran yang Anda berikan ke DC, baik Anda kirim foto struk WA-nya, atau mereka melihat dan melakukan foto struk WA-nya ketika mereka datang ke rumah, struk pembayarannya ketika mereka datang ke rumah, itu semata-mata hanyalah struk itu sebagai bukti klaim bahwa mereka sudah selesai melakukan penagihan atas nama akun Anda. Tanpa struk pembayaran, mereka tidak akan bisa berbuat banyak, mereka tidak akan bisa mengklaim, mereka kemungkinan besar tidak akan bisa gajian tanpa struk pembayaran. Makanya mereka selalu mengejar. Kalau misalnya Anda selesai melakukan pembayaran, pasti mereka akan mengejar struk bukti bayarnya. Karena itu adalah hal dan nyawa mereka, nyawa bagi para DC, struk bayar Anda. Makanya yang konyol-konyol DC-nya, Anda bukan kasih struk pembayaran pinjol, tapi kasih aja struk pembayaran belanja di Alfamart. Terasa. Ya. Saya mengingatkan dan saya mengimbau untuk teman-teman semua untuk segera hijrah dari dunia pinjol. Teman-teman, semoga usaha, semoga kegiatan pekerjaan diberikan kelancaran. Semoga yang memiliki hutang saat ini, yang terjebak hutang pinjol, semoga dimudahkan untuk melakukan pembayaran. Semoga dimudahkan dalam melakukan rezeki untuk menyelesaikan hutang piutangnya. Teman-teman yang saat ini sedang studi, sedang kuliah, insya Allah teman-teman akan diberikan kelancaran. Yang saat ini sedang merasakan himpitan ekonomi yang luar biasa, sedang mengalami proses bangkrut usaha, proses pailit, semoga Allah bangkitkan kembali. Semoga Allah kembali meneguhkan teman-teman untuk memiliki rasa berjuang yang lebih lah. Insya Allah, Allah akan membangkitkan teman-teman ketika istiqomah, ketika teman-teman istiqomah dan memegang janji pada diri sendiri untuk meninggalkan riba pinjol. Allah akan berkahi dari segala sudut rezeki, dari segala arah, dari sesuatu yang tidak terduga-duga sekalipun Allah akan datangkan rezeki itu, insya Allah teman-teman. Saya juga berdoa untuk semua para penonton setia dari Jamal Official Vlog dan para subscriber saya yang militan, yang luar biasa. Insya Allah ya, keberkahan akan selalu menyertai kalian semua. Insya Allah kalian selalu disehatkan. Insya Allah Allah akan makmurkan rezeki Anda. Insya Allah anak-anak Anda akan soleh dan soleha. Insya Allah seluruh keluarga besar Anda akan Allah jaga dari pagi, siang, petang maupun malam. Insya Allah ya, Allah sayang kalian semua. Untuk itu segera tinggalkan riba pinjol. Keberkahan akan menyertai Anda. Terima kasih teman-teman semua. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.